yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 146 sampai dengan 155. Vanessa juga menatap Dev. Kamu saja belum melihat jam itu. Sudah berani mengatakan jam itu palsu. Kamu ini sedang cemburu karena mantan pacarmu lebih hebat dibandingkan kamu ya. Di dalam hatimu merasa tidak senang kan? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya saja. Dev tersenyum. Cih, Vanessa berdecak. Kamu itu hanya iri. Kalau memang hebat, buktikanlah. Dev. Kita juga baru kenal hari ini. Apa maksudmu terus menargetkanku? Melihat begitu banyak orang membelanya, dan mempercayainya, Verhak memasang wajah dingin dan berkata, kalau kamu tidak bisa membuktikannya, saya akan menghabisimu, percaya. Baik, Dev mencibir, asli atau palsu kamu sendiri sangat jelas. Sekarang kamu minta dipermalukan, maka jangan salahkan saya. Dev berkata sambil berdiri, sini jam tanganmu, biar ku buktikan pada kalian. Bagaimana kamu akan membuktikannya? Tangan Verhak menyusut, dia tidak memberikan jam tangannya kepada Dev, dan bertanya dengan was-was, jam tanganku ini harganya puluhan juta, kalau kamu merusaknya apa kamu sanggup menggantinya? Verhak tidak akan memberikan jam tangan itu kepada Dev, karena dia sendiri tahu dengan jelas kalau jamnya itu palsu, dia hanyalah orang yang berpura-pura kaya. Gampang, banting saja ke lantai, asli palsunya akan langsung ketahuan. Dev berkata dengan tenang, kalau jam tangan emas dibanting, akan langsung ketahuan asli atau palsunya. Motor gerak jam tangan emas itu terbuat dari emas. Kalau palsu, motor geraknya tidak mungkin sama dengan yang aslinya. Kamu mau membanting jam tanganku? Verhak yang mendengarnya merasa ciut. Dev, jam tangan ini berharga puluhan juta. Kalau kamu membantingnya, apa kamu sanggup membayarnya? Verhak tidak akan membiarkan Dev membantingnya, karena jam tangan ini palsu. Kalau dibanting akan langsung ketahuan. Benar, apa kamu sanggup menggantinya? Kamu berani membanting jam puluhan juta? Metode identifikasi macam apa ini? Kalau tidak punya kemampuan, tidak usah berlagak, saya kira kamu benar-benar tahu cara mengidentifikasi jam asli dan palsu. Semua orang mulai menghujat Dev dan meremehkannya. Dev tersenyum dan berkata, tidak dibanting pun ada cara lain. Perlu diketahui kalau emas itu berbeda dengan logam lainnya, cukup timbang dan bandingkan saja beratnya dengan berat yang tertera di alamat web yang asli, akan ketahuan. Semirip apapun modelnya ditiru, tapi berat tidak akan bisa berbohong, karena bagaimanapun massa emas dan logam lainnya berbeda. Setelah mereka mendengar cara itu, tidaklah buruk, lagi pula itu tidak merusak jamnya. Kamu kira ini bisa ditimbang sesuka hatimu? Tatapan mata Verhak mulai menunjukkan kegelisahan, dia tidak akan menimbangnya, karena dia tahu berat jam tidak bisa dipalsukan. Dev, kamu begitu iri pada Kak Verhak sampai mengatakan jam tangannya itu palsu. Bagaimana kalau jam tangannya itu asli? Kenapa Kak Verhak harus menuruti semua perkataanmu? Aileen bertanya pada Dev. Kalau jam ini asli, maka saya yang akan membayar makanan malam ini. Dev berkata dengan penuh percaya diri. Jam tangan itu palsu, dan Dev sangat yakin. Setelah mereka mendengarnya, mereka menatap ke arah Verhak. Kak Verhak, biarkan saja dia bang, karena dia berani mengajak taruhan. Maka kita kabulkan saja, lumayan kita bisa makan gratis. Verhak seketika panik, dia tidak berhenti mencucurkan keringat dingin. Dia tidak menyangka kalau Dev tidak akan melepaskan persoalan tentang jam tangannya. Jam tangan ini harus ditimbang dengan timbangan khusus, tapi kita tidak punya, lalu bagaimana? Apa ditimbang dengan tangan saja sudah bisa? Verhak berbalik bertanya, baiklah, karena perkataanmu ada benarnya, kita memang tidak memiliki timbangan khusus. Kalau begitu, kamu perlihatkan saja padaku sebentar, hanya sebentar, berani? Dev tersenyum, apa yang akan kamu lakukan? Membanting jamku? Verhak bertanya dengan waspada. Tidak, saya tidak akan membantingnya, kalau sampai lecet sedikit saja. Saya akan menggantinya sesuai harga jam ini, baik itu asli maupun palsu. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak perlu membanting jam tangan Verhak untuk mengetahui keasliannya. Perkataannya soal membanting jam tadi hanya untuk meledek Verhak. Baik, kalau mau lihat ya lihat. Verhak tahu kalau dia tidak mengizinkan Dev untuk melihatnya, Dev tidak akan menyudahi masalah ini,
Jadi dia melepas jam tangan itu dan meminjamkannya pada Dev lalu berkata, banyak mata yang melihat, kalau kamu berani membantingnya, maka kamu harus mengganti sesuai harganya. Verhak yakin kalau Dev tidak akan membantingnya, kalau tidak ditimbang. Keaslian jam tangan emas itu tidak akan ketahuan. Lagi pula ini adalah tiruan premium. Kalau dilihat saja tidak akan tahu kalau jam itu palsu. Kecuali yang memeriksa adalah ahli jam tangan. Dia tidak percaya Dev bisa melakukannya hanya dengan melihat sekilas. Dev mengambil jam tangan emas milik Verhak dan menggenggamnya sebentar, lalu mengembalikannya kepada Verhak. Begitu saja, Verhak mengambil kembali jam tangan miliknya dan menatap Dev dengan kebingungan. Melihat sekilas saja kamu sudah bisa tahu jam ini asli atau palsu. Benar, saya hanya perlu melihat sekilas. Dev menganggukkan kepalanya. Berpura-pura hebat. Verhak mendengus, dan memakai kembali jam tangannya. Saat semua orang sedang menunggu Dev untuk membuktikan ucapannya, Aileen tiba-tiba berteriak. Kak Verhak, coba-coba lihat jam tanganmu. Verhak tercengang, dia seketika melihat ke arah jam tangannya dan sekujur tubuhnya membeku. Teman-teman lainnya juga kebingungan dan melihat jam tangan Verhak, dan seketika, mereka semua tercengang. Mereka melihat jam tangan emas milik Verhak yang kehilangan kilauan emasnya, dan berubah menjadi warna merah tembaga. Jelas kalau jam tangan itu luntur. Seketika itu, dapat dipastikan kalau jam tangannya itu palsu, bagaimana mungkin emas asli bisa luntur? Mereka menatap Verhak dengan tatapan heran, dan suasananya menjadi sangat canggung. Tiruan ini kualitasnya jelek sekali, membuat tanganku penuh dengan bubuk pewarna emas. Dev mengambil selembar tisu dan membersihkan tangannya, dan diam-diam menyeringai. Wajah Verhak seketika menjadi muram, raut wajahnya sangat jelek. Dan Aileen yang ada di sampingnya menatap Verhak dengan tatapan terkejut, dia tidak tahu harus berkata apa. Jelas-jelas Verhak adalah sosok yang amat dibanggakan, namun sekarang dia merasa wajahnya panas dan tidak berani menatap orang di sekitarnya. Kak Verhak, apakah temanmu itu membohongimu? Mana mungkin jam yang dibeli dari Swiss itu palsu? Ada orang yang tidak tahan dan bertanya. Seketika, hal ini membuat Verhak tersadar. Dia menjadi senang sesaat, dan mengangkat kepalanya, pasti bajingan itu membohongiku, menghabiskan puluhan juta hanya untuk membeli sebuah jam palsu darinya, kalau tertangkap olehku, dia tidak akan kuampuni. Sambil berkata, Verhak membanting jam tangannya ke lantai hingga hancur. Hanya saja ada beberapa orang yang menatap Verhak dengan tatapan yang berbeda. Kepercayaan mereka padanya sirna begitu saja. Jelas-jelas Verhak hanya sedang berlagak. Penipu ini jahat sekali. Hanya jam tangan puluhan juta, untuk apa Kak Verhak membeli yang palsu? Asal tahu ya, Kak Verhak ini mengendarai mobil miliar lebih. Untuk apa berlagak dengan barang palsu? Aileen yang berdiri di sisi Verhak seketika membantunya menjelaskan. Verhak juga menggunakan kesempatan ini dan mengeluarkan kunci mobilnya lalu meletakkannya di atas meja, untuk menunjukkan status dirinya. Mungkin mobil ini mobil sewaan. Dev berkata sambil mendengus. Sebenarnya banyak di antara mereka yang juga berpikiran seperti itu. Karena jam tangan Verhak itu palsu, maka Mercedes-Benz itu bisa saja mobil sewaan. Lagi pula untuk menyewa mobil juga tidak mahal. Jaga bicaramu, mana mungkin mobil ini mobil sewaan. Kak Verhak sudah lama mengendarai mobil ini, bukan baru hari ini. Aileen berkata dengan marah pada Dev. Mobil sewaan atau bukan cukup lihat BPKB-nya saja kan, kata Dev. Hanya dengan melihat nama yang tercantum di BPKB, mereka sudah bisa memastikan mobil itu milik Verhak atau bukan. Aileen melirik Verhak, dia sebenarnya ingin menyuruh Verhak mengeluarkan BPKB dan memperlihatkannya kepada Dev agar bisa membuatnya diam. Verhak segera menolak, harus turun lagi untuk mengambilnya. Merepotkan sekali, kamu hanya ingin melihat kemampuanku yang sebenarnya kan? Sekarang saya akan memesan jam tangan baru di toko online, rasanya aneh kalau tidak memakai jam tangan. Sambil berkata, Verhak memesan sebuah jam tangan berharga 20-an juta di depan semua pembayarannya berhasil dan hanya menunggu pengiriman barang. Seketika tatapan kagum mereka kembali muncul, mereka percaya akan kemampuan Verhak, masalah jam palsu tadi pasti dia juga ditipu. Verhak diam-diam merasa lega, dia berhasil menjaga rahasia tentang identitas aslinya. Dev melihat Verhak dan tersenyum. Memesan barang dari toko online bisa diretur. Setelah malam ini Verhak pasti akan meretur jam itu dan mendapatkan kembali uangnya. Hanya saja Dev tidak mengatakannya, dia masih ingin mempermainkan Verhak. Masalah jam palsu hanyalah satu adegan pendek yang tidak mempengaruhi status Verhak di depan publik. Verhak menatap Dev dengan tatapan yang memprovokasi.
Dia tahu kalau Dev ingin mempermalukannya tapi dia berhasil menangkis serangan itu dan mendapatkan kembali kepercayaan publik dan martabatnya. Tadi kamu bilang kamu punya uang, dan tidak terbiasa minum Cate Palmer, sekarang katakan, kamu mau minum anggur apa? Di Hotel Sawasde, kamu mau anggur apa saja ada, tergantung kamu sanggup membayar atau tidak. Verhaak yang hampir dipermalukan oleh Dev sedang mencari kesempatan untuk mempermalukannya. Bagaimana dengan brandy? Dev tersenyum sinis pada Verhaak, tatapan matanya memprovokasi, kamu berani minum. Saya takut seluruh uangmu sudah habis untuk membeli jam itu, nanti kamu tidak akan sanggup membayar. Verhaak tercengang, dia tidak menyangka Dev akan memilih anggur yang begitu mahal. Perlu diketahui harga sebotol brandy mencapai puluhan juta. Yang lainnya juga menatap Dev dengan keterkejutan. Wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Kak Dev, Yvonne menarik lengan baju Dev dengan pelan. Dia pernah bekerja di bar, tentu tahu harga sebotol brandy mencapai puluhan juta. Meskipun mereka hanya membayar sebagian, tapi itu juga tidak sedikit. Melihat ekspresi Yvonne, Verhaak seketika tersenyum. Dia tahu kalau Dev sedang berlaga dan sengaja menyebutkan anggur semahal itu untuk menakutinya. Brandy tidak masalah, saya pernah meminumnya beberapa kali, kalau kamu mau minum kita bisa pesan beberapa botol. Verhaak menyerahkan pilihan kepada Dev, dia ingin lihat apakah Dev berani mengatakan dia ingin minum. Seketika semua orang menatap Dev dengan tatapan mengejek, mereka merasa Dev tidak akan berani, kali ini Dev seperti orang yang mencelakai diri mereka sendiri. Baik, Dev mengangguk. Pelayan, pesan 5 botol brandy. Dev tidak memberi Verhaak kesempatan untuk menolak dan langsung memesan pada pelayan. Melihat Dev langsung memesan 5 botol brandy, semua orang terkejut. Verhaak juga terkejut. Awalnya dia ingin menghentikannya namun dia segera tersadar. Dia mengira Dev sedang memprovokasinya dengan memesan 5 botol brandy, kalau tidak dibuka. Kan tidak perlu bayar. Berpikir sampai di situ, Verhaak merasa lega, dia hampir saja masuk ke dalam perangkap Dev. 5 botol terlalu sedikit. Pesan 10 botol. Verhaak menatap Dev dengan tatapan mempermainkan. Kalau Dev bisa mempermainkannya, dia juga bisa mempermainkan Dev. Yang penting botol-botol itu tidak dibuka, sampai waktunya bisa dikembalikan. Astaga, saya belum pernah minum sebelumnya. Kak Verhaak langsung memesan 10 botol, luar biasa. Lihatlah ini baru namanya Sultan, Dev yang hanya seorang mantan narapidana mau berlaga. Apa? Bajunya saja tidak sampai ratusan ribu. Berani mengatakan mau minum brandy, cih. Berlaga dan bertemu dengan Sultan, adegan seperti ini mungkin hanya ada hari ini. Kita lihat saja akan berakhir seperti apa Dev nanti. Seluruh orang menatap Dev dengan tatapan meremehkan, mereka ingin melihat bagaimana Dev akan berakhir. Pada saat itu Yvonne sudah terkejut setengah mati. 10 botol brandy sudah mencapai ratusan juta. Walaupun dia dan Dev hanya membayar bagian mereka masing-masing, itu saja sudah mencapai puluhan juta, menghabiskan puluhan juta untuk sekali makan. Kalau sampai diketahui oleh orang tua mereka pasti mereka akan dipukuli sampai mati. Kak Dev, sudahlah. Yvonne mulai panik dan berbisik membujuk Dev. Melihat Yvonne Fang seperti itu Verhaak tertawa, wajahnya meremehkan Dev dan berkata, hei bocah kalau kamu menyesal sekarang juga mau sempat dengan gayamu yang seperti ini apa bisa membayar puluhan juta masih mau minum brandy tidak ada orang yang berlaga sepertimu. Menyesal Dev menyeringai, kenapa menyesal hanya beberapa botol brandy saja, bukannya tidak pernah minum, kenapa harus menyesal kalau kamu yang menyesal kamu boleh memanggil pelayan sekarang. Hahaha, bercanda ya, kenapa saya harus menyesal, hanya beberapa ratus juta tidak ada artinya bagiku. Verhaak tertawa keras. Hanya saja dia memaki Dev dalam hatinya dia ingin lihat sampai kapan Dev bisa berlaga. Setelah anggur diantarkan Dev pasti akan mencari alasan untuk mengembalikannya. Segera, pelayan membawa 10 botol brandy dan meletakkannya di meja seluruh tatapan mereka melekat pada brandy yang ada di hadapan mereka mata mereka bersinar-sinar karena mereka belum pernah minum anggur seperti ini sebelumnya. Pak, apakah mau dibuka? Seorang pelayan bertanya pada Verhaak. Verhaak tercengang, lalu menatap ke arah Dev. Dev, mau dibuka kalau sudah dibuka, menyesal pun tidak ada gunanya lagi. Verhaak sedang mendesak Dev untuk berkompromi, dia tahu Dev hanya sedang berlaga, dia pasti tidak mau membuka botol-botol itu. Verhaak juga tidak ingin membukanya, menghabiskan ratusan juta untuk makan, dia tidak punya uang sebanyak itu. Dev tersenyum dingin dan berkata pada pelayan tolong buka semua. Baik Pak, pelayan itu segera membuka sebotol brandy. Bam, saat itu Verhaak langsung tercengang. Dia tidak menyangka Dev akan menyuruh pelayan untuk membuka botol itu. Bar,
Satu botol brandy dibuka lagi oleh pelayan. Setiap satu botol terbuka, hati Verhaak seperti dihantam dengan palu oleh seseorang, membuatnya merasa sakit hati. Segera, Verhaak berkeringat dingin dan berkata, "Dev, ini Hotel Sawasde, bisnis milik keluarga Tanaka, jangan berpikir kamu bisa menunggak di sini, itu tidak mungkin." Verhaak mengancam Dev, dia berharap Dev menghentikan pelayan untuk membuka botol selanjutnya. "Saya tidak berencana menunggak, kenapa? Apa kamu merasa tidak rela? Kalau begitu kamu bisa menyuruh pelayannya untuk berhenti membuka botol." Dev tersenyum sinis dan bertanya pada Verhaak, "Kenapa saya harus merasa tidak rela? Pendapatanmu selama setahun tidak sebanding dengan uang jajanku selama sebulan." Verhaak tidak bisa menghentikannya saat ini. Kalau dia menghentikan pelayan itu sama saja dengan menampari wajahnya sendiri. 10 botol brandy itu merupakan pesanannya. Tapi melihat 10 botol brandy itu dibuka semuanya, Verhaak merasa hatinya berdarah. Memang anggur ini yang paling cocok denganku. Dev meraih sebotol brandy dan menuangkan satu gelas besar untuk dirinya sendiri, lalu meneguknya sampai habis. Melihat Dev minum seperti itu, Verhaak merasa jijik lalu berkata pada yang lainnya, "Ayo semuanya minum, jangan sampai orang ini menghabiskannya sendiri, seperti tidak pernah minum saja." Mereka yang mendengarnya langsung meraih botol dan menuangkan ke gelas masing-masing, bahkan Vanessa dan Aileen yang tidak minum juga menuangkan segelas besar untuk diri sendiri. Perlu diketahui kalau satu botol brandy bernilai puluhan juta, kalau kali ini mereka tidak minum, mungkin seumur hidup tidak akan punya kesempatan untuk minum lagi. Yvonne tidak minum, dia masih menghibur Christine yang sedari tadi tidak berbicara, sepertinya pukulan tadi terlalu telak untuk Christine. Verhaak melihat semua orang yang minum merasa lega. Dia sudah memikirkannya sejak tadi, saat tagihan datang dia tidak akan mengeluarkan uangnya sendirian, dia boleh saja membayar tagihan makan, tapi karena mereka semua ikut minum, maka mereka harus patungan untuk membayar. Dia tidak akan bodoh dan membayar tagihan ratusan juta itu sendirian. Tapi mereka tidak tahu tentang pemikiran Verhaak, mereka malah terus menyanjungnya, "Kalau bukan karena Kak Verhaak hari ini, saya rasa seumur hidup pun saya tidak akan bisa meminum anggur sebaik ini." Tentu saja Kak Verhaak memang luar biasa. Untuk sekali makan saja sampai ratusan juta, berkedip pun tidak. Ada beberapa orang yang tidak tahu diri dan mau membandingkan dirinya dengan Kak Verhaak, tidak lihat-lihat dulu kemampuannya sendiri. Dev juga tidak memperdulikan hinaan mereka, karena dia tahu mereka akan menangis sebentar lagi. Segera, 10 botol brandy itu sudah habis diminum, mereka sudah kenyang makan dan minum, beberapa di antara mereka bahkan sudah sedikit mabuk. "Kita sudah makan, dan minum, sekarang ayo pulang," Dev berkata pada Yvonne. Yvonne mengangguk dan memapa Christine keluar dari ruangan VIP. Verhaak yang melihat situasi itu langsung mengejar dengan yang lainnya. Dia ingin lihat bagaimana Dev akan membayar, jangan sampai dia tidak membayar. "Berapa total tagihan kami?" Verhaak bertanya pada staf kasir. "Pak, total tagihan kalian seluruhnya 210 juta. Staf kasir itu berkata dengan cepat. Verhaak mengangguk, dan mengeluarkan ponselnya untuk menghitung lalu berkata pada Dev, "Dev, kita semua berjumlah 14 orang, setelah dibagi satu orang dikenakan 15 juta, kalian bertiga totalnya 45 juta, 45 juta tidak banyak." Dev tersenyum, "Dev, sudah sampai tahan ini kamu masih berlaga apa, 45 juta tidak banyak. Kalau begitu cepat keluarkan, tunggu apa lagi?" Aileen tersenyum sinis, "Saya rasa menjualnya pun tidak akan laku, masih menganggap dirinya kaya." Vanessa juga langsung menghina Dev. Mereka juga menatap Dev sebagai olokan, mereka ingin melihat bagaimana Dev akan membayar 45 juta. Hanya seorang karyawan biasa, bekerja 10 tahun pun belum tentu menghasilkan 45 juta. Pada saat ini Yvonne menatap Dev dengan gelisah, dia tidak membawa uang, bagaimana mereka bisa membayar 45 juta? Dan Christine yang sejak tadi menundukkan kepalanya berkata, "Saya punya 20 juta, saya bisa memberikannya kepadamu." Bagaimanapun Christine juga ambil bagian dalam acara kali ini, dia tidak boleh membiarkan Dev yang membayar, lagi pula dia yang bersikeras mengajak Yvonne kemari, hasilnya malah jadi seperti ini. Dia juga tahu kalau Dev tidak punya uang, baru dibebaskan dari penjara belum lama, dia juga bukan dari keluarga kaya, 45 juta itu harusnya angka yang sangat besar untuk Dev. "Christine, jangan berlaga seperti nyonya kaya, 20 juta itu harus kamu hasilkan dari berapa kali menjual diri. Apa kamu tidak kasihan pada tubuhmu sendiri?" Aileen yang melihat Christine mau membayar segera menghinanya. "Kamu," Christine yang mendengarnya seketika kesal hingga wajahnya memerah. Seketika,
Tatapan Christine menjadi hitam, dia kesal hingga pingsan. Christine, Christine. Yvonne yang melihat situasi itu segera memapa Christine dan memanggilnya. Dave menghampiri dan menepuk pelan pergelangan tangan Christine. Dia tahu kalau Christine hanya terlalu kesal, dan akan baik-baik saja setelah sesaat. Lalu berkata pada Yvonne, Yvonne, kamu antar dulu Christine pulang. Di sini biar saya yang urus. Kak Dave, uang itu. Kamu tidak perlu khawatir, saya punya solusinya, kamu cepat antar Christine pulang. Dave berkata dengan penuh keyakinan. Yvonne melihat Dave lalu melihat Christine yang pingsan, lalu memutuskan untuk mengantarkannya pulang. Dave, kamu membiarkan mereka pulang duluan. Apakah kamu sudah tak berdaya dan berniat menunggak? Verhaak bertanya pada Dave. Menunggak? Dave tersenyum, saya tidak mempunyai tagihan untuk ditunggak kok. Tagihan makanmu yang berjumlah 45 juta itu belum kamu bayarkan. Apa maksudmu tidak ada tagihan? Kamu kira kalau kamu tidak memberikannya kepadaku, pihak hotel akan membiarkanmu pergi? Verhaak mendegus. Saya tidak perlu membayar kalau makan di sini, kenapa bisa ada tagihan? Apa kamu salah? Dave mengernyitkan keningnya. Jangan berlagak bodoh, banyak yang melihatmu, dan semua pegawai hotel juga ada di sini. Apa kamu ingin melarikan diri setelah makan? Jangan kira karena kamu baru bebas dari penjara, kamu merasa dirimu sangat hebat. Ini adalah bisnis milik keluarga Tanaka, kalau kamu berniat melarikan diri, maka itu adalah kesalahan besar. Verhaak mengira Dave mengandalkan statusnya sebagai mantan narapidana dan ingin melarikan diri setelah makan. Saya tidak melarikan diri, kamu tanyakan saja sendiri kepada pihak hotel, apa saya perlu membayar atau tidak. Dave tersenyum, Verhaak menatap Dave dengan curiga lalu bertanya pada staf kasir, bajingan ini ingin melarikan diri setelah makan, bagaimana kalian akan mengurusnya? Pak, Tuan Dave makan di sini tidak perlu bayar. Staf kasir berkata dengan sangat sopan. Satu kalimat itu langsung membuat Verhaak tercengang bagaikan disambar petir. Bahkan yang lainnya juga ikut terkejut, mereka tidak mengerti kenapa Dave tidak perlu membayar. Kenapa? Kenapa dia tidak perlu membayar? Verhaak bertanya dengan tidak percaya. Saya tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan alasannya kepada Anda. Total tagihan kalian 210 juta, dikurangi dengan tagihan Tuan Dave sebesar 45 juta, masih ada sisa tagihan 165 juta, apakah Anda akan membayar dengan kartu debit atau transfer? Staf kasir itu kembali bertanya. Seketika itu Verhaak tercengang, dia masih belum mengerti apa identitas Dave yang membuatnya tidak perlu membayar kalau makan di Hotel Sawasde. Aileen dan Vanessa juga menatap Dave dengan tatapan tidak percaya, mereka sangat ingin melihat Dave dipermalukan. Menipu uang wanita, juga tidak seperti ini cara menghamburkannya. Cepat bayarkan 165 juta sisa tagihanmu, Dave tersenyum sinis pada Verhaak. Tatapannya menunjukkan kejijian dan penghinaan. Verhaak merasakan tatapan Dave padanya dan langsung mengerti. Kamu, sialan kamu sedang mengerjaiku. Dave tidak perlu bayar setelah makan, tentu dia boleh memesan anggur yang mahal sesuka hatinya. Sedangkan Verhaak tidak tahu dan hanya mengikuti permainannya dengan bodoh. Dia terus membandingkan diri dengan Dave, dia benar-benar dikerjai oleh Dave. Kenapa kalau saya mengerjaimu? Dave mengakui dengan acuh tak acuh. Dia sejak awal memang sudah berencana mengerjai Verhaak. Pak, tolong segera bayarkan tagihan Anda. Staf kasir mendesak Verhaak. Verhaak sudah kesal hingga gemetar sejak tadi. Dia tidak punya uang sebanyak itu saat ini. Tapi kalau membiarkan orang-orang ini patungan, identitasnya yang pura-pura kaya juga akan terbongkar. Dia hanya bisa mengeluarkan sebuah kartu dengan pasrah dan berkata, gesek. Staf kasir menerima kartu itu dan mengembalikannya dengan segera, saldo kartu Anda tidak mencukupi. Verhaak mengambil kartu itu dan berpura-pura, tidak mungkin. Hari ini ada pembayaran sebesar 200 juta yang seharusnya ditransfer. Apa mereka tidak jadi membayar? Seketika semua orang menatap Verhaak, mereka mulai berkeringat dingin. Mereka benar-benar takut kalau Verhaak tidak punya uang dan mereka mau tidak mau harus patungan. Tagihannya 100 juta lebih, itu artinya setiap orang harus membayar belasan juta. Siapa yang punya uang sebanyak itu? Kak Verhaak, bagaimana ini? Aileen bertanya pada Verhaak dengan panik. Begini saja, mungkin pembayaranku tidak jadi dibayarkan hari ini. Kita keluarkan dulu uang bersama. Setelah pembayaranku kuterima, akan kubayarkan pada kalian. Verhaak menoleh dan menatap mereka semua. Benar, ayo kita kumpulkan bersama dulu. Ini karena pembayaran Kak Verhaak belum diterima. Dia akan membayarkannya kepada kalian setelah pembayarannya diterima. Aileen membantu Verhaak menjelaskan. Saat mendengarnya mereka semua tersentak,
hal yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Saya hanya punya 1 juta. Saya juga tidak mempunyai uang, saya masih punya tagihan yang belum saya bayar. Saya punya 10 juta, tapi sepertinya itu juga belum cukup. Mereka semua tidak ada yang bisa mengeluarkan 10 juta ke atas. Yang terkumpul masih jauh dari total tagihan mereka yang bernilai ratusan juta. Pada saat itu, Dev sedang duduk di sofa. Sudah ada orang yang menyiapkan buah untuknya. Dia memakan buah sambil melihat Farhad dan yang lainnya yang sudah panik. Kalau kalian tidak punya uang untuk membayar, kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Staf kasir seketika menunjukkan ekspresi dingin dan mengambil walkie-talkie-nya kepada para petugas keamanan. Mohon perhatiannya, ada orang yang tidak mau membayar setelah makan. Satu kalimat itu berhasil membuat Farhad dan yang lainnya ketakutan. Ini adalah Hotel Sawasde, kalau berani tidak membayar setelah makan, itu namanya mencari mati. Segera, belasan petugas keamanan yang berwajah sangar dengan senjata lengkap mengepung mereka. Mereka belum pernah dihadapkan dengan situasi seperti ini. Saat ini mereka satu persatu sudah seperti kehilangan jiwanya. Mereka semua menatap Farhad. Sekarang hanya Farhad harapan mereka satu-satunya. Farhad melihat sekelompok petugas keamanan yang galak dan sudah ketakutan setengah mati. Raut wajahnya sudah memucat. Kak Farhad, bukankah kamu datang dengan mobil Mercedes-Benz S-Class? Jadikan saja dulu sebagai jaminan. Benar, kamu tinggalkan saja dulu mobilmu di sini, kamu bisa membayarnya setelah pembayaranmu diterima. Kami benar-benar tidak punya uang, kami tidak seperti Kak Farhad yang sudah menjadi bos besar, 100 juta tidak ada artinya untukmu. Mereka segera memusatkan perhatian dan menyanjung Farhad. Farhad seketika menjadi canggung, lalu berkata dengan pasrah, mobil itu mobil sewaan, tidak bisa dijadikan jaminan. Perkataan Farhad membuat mereka semua seketika tercengang, bahkan Aileen juga menatap tak percaya pada Farhad. Tadi Dev mengatakan kalau mobil Farhad itu mobil sewaan dan mereka tidak percaya, sekarang benar-benar menjadi bumerang. Seketika mereka mulai menjadi panik, kalau Farhad adalah orang kaya palsu, maka uang ini harus mereka bayarkan juga pada akhirnya. Karena kalian tidak sanggup membayar maka jangan salahkan kami yang tidak segan-segan. Staf kasir yang melihat mereka tidak bisa mengeluarkan uang kemudian berkata, bawa mereka ke belakang, dan minta manajer yang mengurusnya, jangan sampai mengganggu bisnis kita. Belasan petugas keamanan yang melihat situasi itu segera mengeluarkan senjata mereka dan hendak membawa orang-orang itu ke belakang. Itu membuat mereka seketika ketakutan. Bahkan Farhad juga bergegas berkata, saya punya uang, saya akan membayar bagianku dan pergikan. Sudah sampai di tahap seperti ini Farhad pun tidak ingin berlaga lagi. Mereka tercengang saat melihat Farhad sama sekali tidak peduli pada mereka. Dan Aileen juga bergegas menarik tangan Farhad, Kak Farhad, kamu akan membayarkan tagihanku juga kan? Minggir, saya tidak punya uang sebanyak itu. Farhad menepis tangan Aileen dengan kasar. Dia sekarang hanya memikirkan bagaimana cara dia bisa pergi dari sana. Kalau sampai dibawa ke belakang, mungkin saja dia akan dipukuli. Seketika itu Aileen juga tercengang. Dia menatap Farhad dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Farhad adalah orang seperti ini. Kalian harus membayarkan keseluruhan tagihan baru boleh pergi. Kalau hanya membayar bagianmu sendiri kamu juga tidak akan bisa pergi. Staf kasir itu menolak Farhad. Farhad yang mendengarnya seketika tercengang. Sepertinya mereka tidak akan bisa pergi kalau tidak membayarkan 165 juta itu. Kalau tidak punya uang untuk apa berlaga, ternyata hanya berpura-pura kaya. Kali ini celakalah sudah, tidak punya uang untuk apa memesan brandy. 165 juta itu sangat banyak, mau cari di mana? Sekelompok orang itu mulai mencaci maki Farhad dan Aileen. Kalau bukan karena mereka berdua, masalah tidak akan jadi seperti ini. Dev, tolong bantu saya. Biarkan saya pergi dulu, saya akan memberikan uangnya padamu nanti. Seketika, Vanessa yang melihat Dev yang sudah bersantai segera menghampiri dan berkata dengan nada memelas. Tidak peduli apapun status Dev, kalau bisa makan gratis di Hotel Sawasde, pasti statusnya tidak rendah. Kalau mau pergi dari sana, dia hanya bisa memohon pada Dev. Mereka yang melihat situasi itu juga segera menghampiri Dev. Kamu katakanlah sesuatu yang baik tentang kami. Bagaimanapun kami ini temannya Yvonne. Tadi itu salah kami ditipu oleh Farhad dan Aileen yang. Farhad itu orang yang sok suci, dan munafik. Sepertinya dia benar-benar menipu uang Yvonne. Pantas saja Yvonne putus dengannya. Dev, kumohon padamu, bantulah kami. Semua orang mulai memohon pada Dev. Dev berdin lalu menatap sekelompok orang itu dan menyeringai.
Kalian juga pantas menyebut diri kalian temannya Yvonne. Yvonne benar-benar sial punya teman seperti kalian. Satu kalimatku bisa melepaskan kalian, tapi saya tidak akan mengatakan apapun. Kalian pantas mendapatkan akhir seperti ini. Perkataan Dev membuat wajah semua orang itu terasa panas. Mereka merasa malu. Bawa mereka semua pergi. Staf kasir yang melihat itu langsung memerintahkan kepada petugas keamanan. Garis bawah jangan, saya tidak mau. Tolong, tolong. Menyadari kalau mereka akan segera dibawa pergi, ada yang mulai menangis, mereka ketakutan setengah mati, ada yang bahkan mengompol karena ketakutan. Jangan sentuh saya sangat akrab dengan putri bos kalian. Kalian kalau berani menyentuhku akan kupastikan kalian dipecat. Verhak berteriak. Mendengar perkataan Verhak, petugas keamanan seketika berhenti, staf kasir juga seketika merasa bingung. Verhak melihat gertakannya berhasil, seketika merasa lega. Dia segera berkata dengan nada tinggi, saya sangat akrab dengan Nona Yuki. Awalnya saya hanya ingin makan di sini dan tidak ingin mengganggunya dengan masalah kecil seperti ini. Tapi kalian malah berani menyentuhku. Satu panggilan teleponku akan membuat kalian dipecat. Sekarang sebaiknya kalian biarkan saya pergi, dan saya akan menganggap masalah ini tidak pernah terjadi. Seketika, staf kasir menatap Dev. Karena mereka tahu hubungan Dev dan Yuki, sekarang Verhak mengaku kalau dia juga akrab dengan Yuki. Hal itu membuat mereka tidak tahu apakah yang dia katakan benar atau tidak. Dev mengernyitkan keningnya, dan saat dia ingin bertanya balik pada Verhak, sebuah suara tiba-tiba terdengar, kamu mengenal Nona dari keluarga Tanaka. Seketika, suara seorang gadis terdengar dari pintu masuk. Dev menoleh dan mendapati Yuki sedang berjalan masuk. Verhak melihat Yuki yang berjalan masuk dan mengangguk. Benar. Saya sangat akrab dengan Nona Yuki dari keluarga Tanaka, kami juga pernah makan bersama. Setelah Verhak selesai berkata, Yuki terkekeh, Dev juga tidak bisa menahan tawanya. Ternyata Verhak hanya sedang membual, Dev hampir saja mempercayainya. Seluruh karyawan di hotel juga mulai tertawa. Yuki ada di hadapannya, dan Verhak tidak mengenalinya, malah berani mengaku kalau dia akrab dengan Nona muda keluarga Tanaka. Sinting, apakah kamu tahu siapa yang sedang berdiri di hadapanmu ini? Dev bertanya dengan tatapan menghina pada Verhak. Pertanyaan Dev seketika membuat Verhak mengerang dalam hati. Rasanya ada yang salah, dan tentu saja, Dev melanjutkan pertanyaannya, yang berdiri di hadapanmu ini adalah Nona muda keluarga Tanaka, coba kamu lihat apakah kamu kenal. Para karyawan di sekitar juga tidak bisa menahan tawa mereka, sedangkan Verhak sudah merasa sangat malu sampai dia ingin bersembunyi di dalam lubang. Sudah selarut ini, untuk apa kamu kemari? Dev tidak memperdulikan Verhak yang sudah malu, dan bertanya pada Yuki. Menurutmu kenapa saya kemari? Saya datang kemari untuk melihatmu setelah mendengar kalau kamu makan di sini. Sekarang kamu ditemani gadis cantik? Sepertinya hari-harimu sangat menyenangkan ya. Yuki memelototi Dev, nada bicaranya penuh dengan kecemburuan. Saat mereka melihat Yuki dan Dev yang seperti itu, mereka semua tercengang. Terutama Verhak. Dia menatap Dev dengan tatapan tak percaya, dan seketika mengerti kenapa Dev tidak perlu membayar saat makan di sini. Dev tersenyum, kamu cemburu ya? Tidak usah terlalu percaya diri, hantu yang cemburu. Yuki memutar matanya, dan melanjutkan perkataannya, ayahku selalu membicarakanmu dan ingin mengajakmu untuk makan di rumah. Beberapa hari ini saya agak sibuk, 2 hari lagi ya. Dev menghindar, para pria yang ada di sekitar menatap Dev dengan tatapan kagum dan iri. Nona muda keluarga Tanaka mengajaknya makan, dan Dev malah menolak. Kalau saja dia mengajak salah satu di antara mereka, walaupun mereka harus pergi dengan merangkak mereka pasti tidak akan ragu-ragu. Dev malah menolak kesempatan seperti ini. Apa kesibukanmu? Apa perlu saya mengangkatmu menjadi direktur perusahaan, agar tidak ada lagi yang bisa kamu sibukkan? Yuki melihat Dev menolaknya seketika merasa tidak senang. Jangan, saya benar-benar tidak punya waktu untuk mengurus perusahaanmu. Dev melambaikan tangannya. Semua orang yang mendengar perkataan Dev kembali merasa dipukul dengan keras. Apalagi Verhak dan orang-orang yang tadi makan bersama dengannya. Mereka awalnya sangat meremehkan Dev. Tapi tidak disangka, di depan Dev, mereka itu hanya seperti badut. Besok kamu harus hadir. Ayahku mengatakan sepertinya Indrawan juga mencarimu. Sepertinya ada yang ingin dia bicarakan padamu. Yuki berkata tanpa nada bertanya. Dev yang mendengar Indrawan mencarinya. Mungkin ada hubungannya dengan masalah kuas spiritual. Dia mengangguk, baiklah, besok siang saya akan ke sana. Begini masih lumayan. Yuki tersenyum lalu menoleh ke arah Verhak dan yang lainnya.
Mereka yang ditatap oleh Yuki seketika menundukkan kepalanya, di hadapan Yuki mereka bagaikan semut. Kurung mereka, kalau mereka tidak bisa membayar keseluruhan tagihannya, tidak ada satupun yang boleh pergi. Seketika, Verhak dan yang lainnya dibawa ke belakang oleh petugas keamanan untuk dikurung. Seketika itu banyak di antara mereka yang mulai menyesal, kalau mereka tidak menghina Yvonne sejak awal, mereka tidak akan berakhir seperti sekarang, bagaimanapun mereka tidak memiliki dendam pribadi pada Yvonne. Itu semua karena ulah Verhak dan Aileen. Tapi di dunia ini tidak ada obat untuk penyesalan. Mereka menyesal pun tidak ada gunanya. Mereka menatap Verhak dan Aileen. Kalau bukan karena mereka berdua, mereka tidak mungkin menyinggung Yvonne dan Dev. Memikirkan sampai di situ saja mereka sudah tidak bisa menahan emosi mereka dan mulai memukuli Verhak dan Aileen. Di sisi lain, Yuki sebenarnya berniat mengantar Dev pulang. Tapi Dev tidak menyetujuinya. Mobil mewah Yuki itu akan menarik perhatian di area perumahan Dev. Melihat Dev pulang dengan akor tuanya, Yuki hanya bisa menghela nafas dengan pasrah. Sesampainya di rumah, Dev menelpon Yvonne untuk memberitahukan kabarnya. Sedangkan Yvonne menginap di rumah Christine, dia takut kalau Christine akan berpikiran pendek, jadi dia menemani dan menghiburnya. Dev melihat kedua orang tuanya yang sudah tidur, duduk bersila di kamarnya dan mulai melatih seni konsentrasi hatinya untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya. Karena seni konsentrasi hatinya, energi spiritual di sekitar Dev mulai bergerak menuju arah kamar Dev. Hanya saja energi spiritual yang ada terlalu sedikit, benar-benar tidak sebanding dengan yang ada di perumahan Bumi Indah. Setelah berlatih semalaman, Dev merasa kekuatannya tidak bertambah banyak. Hanya saja dia merasa energi spiritualnya seperti baru diisi ulang. Sepertinya harus ke perumahan Bumi Indah untuk latihan. Energi spiritual yang ada di sini tidak akan mencukupi walau dilatih sampai lebaran monyet. Dev merasa hasil latihannya selama semalam sama sekali tidak efektif. Departemen Pemasaran PT Damai Kimia, Billy sedang mengumpulkan semua orang di Departemen Pemasaran untuk rapat pagi. Tapi Dev belum tiba pada saat itu. Apa sebenarnya masalah Dev? Kenapa dia belum sampai juga? Billy menyapu seisi ruangan sambil bertanya. Pertanyaan ini ditujukan pada Yvonne, karena Yvonne saja sudah tiba. Kenapa Dev malah belum tiba? Seketika Yvonne menjadi panik, dia tidak tahu kenapa Dev belum sampai. Dia mencemaskan apakah sesuatu terjadi pada Dev semalam, karena takut dia khawatir, jadi dia tidak menceritakannya. Kak Dev seharusnya akan segera sampai. Yvonne bersiap mengeluarkan ponsel untuk bertanya pada Dev. Catat ini, Dev terlambat datang ke kantor, potong gajinya 500.000, baru bekerja beberapa hari saja sudah berani terlambat. Billy berkata dengan dingin. Sekarang dia berhasil mencari kesalahan Dev, Billy tentu tidak akan melewatkan kesempatan emas itu. Pak Billy, apakah karena bualan Dev semalam, katanya dia akan menandatangani kerjasama dengan Lawrence kan? Mungkin dia terkejut dan tidak berani datang. Ivana tersenyum menghina, dan berkata dengan keras setelah itu. Mungkin, Billy segera mengangguk. Semua orang menatap Dev dengan tatapan penghinaan. Mereka merasa Dev tidak akan datang hari ini adalah perkataannya sendiri kemarin malam. Jangankan karyawan biasa seperti Dev, bahkan Billy yang sudah menemani Mona bolak-balik selama beberapa bulan dan belum bisa menandatangani kontrak dengannya. Tidak mungkin, Kak Dev pasti akan datang. Yvonne berteriak dengan keras, dia percaya Dev pasti akan datang, karena hanya masalah kontrak Lawrence Cosmetic tidak akan membuatnya merasa takut. Sudah jam berapa ini? Saya rasa dia pasti sudah ketakutan dan tidak berani datang. Ivana tersenyum sinis. Dev ini, selain membual benar-benar tidak punya kemampuan lain. Mona juga membuka suara. Di dalam hatinya sudah sangat membenci Dev. Yvonne terlihat sangat gelisah, dan langsung menelpon Dev. Baru saja menelpon, suara deringan ponsel sudah terdengar. Dev melangkah masuk ke ruangan kantor. Dev berlatih terlalu lama semalam, dan itu membuatnya terlambat bangun pagi ini. Kak Dev, akhirnya kamu datang juga. Saya kira terjadi sesuatu padamu. Melihat Dev tiba, Yvonne bergegas menyambutnya. Bisa terjadi apa padaku? Semalam saya tidur terlalu malam, jadi terlambat bangun. Dev tersenyum-senyum. Dev, sekarang kamu ini seorang pekerja. Ada jam kerjanya. Karena kamu sudah terlambat selama 10 menit, sesuai dengan peraturan perusahaan gajimu akan dipotong sebanyak 500.000. Billy berkata dengan keras pada Dev. Dev baru bekerja beberapa hari, gajinya pun belum tentu mencapai 500.000. Sekarang dia terlambat dan akan dipotong gaji 500.000, itu terbilang banyak. Pak Billy, sekali terlambat akan dipotong 500.000, apakah tidak terlalu banyak? Kak Dev juga baru pertama kali terlambat,
Apa Pak Billy tidak bisa memberinya satu kesempatan? Yvonne membantu Dave memohon belas kasihan. Aturan adalah aturan, tidak bisa dinegosiasikan. Billy mendengus. Potong saja, saya tidak peduli. Dave berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Dave tidak peduli sedikit pun, Billy merasa marah, dan berkata pada Dave, Dave, apa kamu ingat yang kamu katakan semalam? Kalau hari ini kamu tidak bisa menandatangani kontrak dengan Lawrence, enyahlah dari sini. Tidak masalah, Dave berkata dan langsung duduk di kursinya, dan tidak memperdulikan Billy lagi. Melihat sikap Dave, Billy sangat kesal. Hanya saja saat dia menyadari kalau Dave akan segera enyah dari hadapannya, Billy merasa jauh lebih tenang.